Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل dolalatin finnar. Ikhwanil kiram rahimakumullah. Alhamdulillah bifadlillah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya keluangan waktu dan rasa aman. Dalam kesempatan yang mulia ini, di malam yang insya Allah penuh berkah ini, kita tidak terasa kita sudah sampai kepada waktu apa sekarang, Pak? Sekarang kita sudah sampai ke bulan apa? Dzulqa'dah, yang mana bulan Dzulqa'dah yang kita sedang hidup di dalamnya ini adalah merupakan salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata lain, makna haram di sini adalah bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya di bulan Syawal kita sudah melaluinya, dan di bulan sebelumnya kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Tidak terasa Pak ya? Ramadan, Syawal, sekarang sudah masuk lagi ke bulan Dzulqa'dah. Dari bulan ke bulan itu mungkin ini bukti bahwasanya kita betah di mana? Betah di dunia, Pak ya. Sehingga kita tidak merasakan ataupun waktu itu sangat berjalan kepada kita semuanya sangat cepat gitu. Nah, ini bukti bahwasanya kita betah di dunia ini. Sehingga kita tidak sadar ya, terkadang kita tidak memperhatikan waktu-waktu. Nah, maka di antara keutamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan-bulan ya, menjadikan waktu-waktu mulia, dan di antaranya adalah bulan-bulan haram, yaitu bulan-bulan yang agung, bulan-bulan yang mulia. Makna haram di sini ya, seperti bagaimana penisbatan nama-nama tempat, Masjidul Haram ya, Masjid Haram. Haram di sana makna artinya adalah masjid agung ya, yang dimuliakan, yang diagungkan oleh pemiliknya, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun ikhwanil kiram rahimakumullah ya, maka
dalam bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, kita semuanya sampai kepada salah satu bulan haram yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan hari di mana diciptakan langit dan bumi. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatasy syuhuri indallah itsna asyara syahran fi kitabillah." Allah telah menentukan, Allah telah menjadikan, ya, waktu-waktu membagikan dalam satu tahun itu 12 bulan, ya. Semenjak kapan? Semenjak diciptakan langit dan bumi. Nah, di antaranya ikhwan fillah rahimakumullah, kita berada, dan di antaranya dalam ayat itu disebutkan, dan di antaranya adalah ada 4 bulan arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang haram, ya. 4 bulan yang agung dari 12 bulan tersebut. Dan di antaranya adalah kita sedang memasukinya. Di antara 4 bulan haram yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 12 bulan tersebut, 3 beriringan, 3 berturut-turut, dan 1 lagi terpisah. Ya. Berarti ini sekarang kita memasuki 3 bulan yang beriringan. Berarti apa tuh? 1 Syawal, Ramadan, Syawal, dan Dzulqa'dah. Masa? Wah, ini berbeda nih, ikhtalafa al-ulama. Bapak-bapak, 4 bulan haram itu apa saja? Berarti kalau dimulai dari Syawal berarti bukan 3 beriringan. Nah, bulan haram itu dimulai dari apa? Kita sekarang, kemudian itu dia, 3 beriringan. Berarti Syawal mah bukan. Nah, ini Syawal bukan bulan haram nih, ya. Yang dimaksud dengan bulan haram di sini adalah 3 beriringan, adalah Dzulqa'dah, ya, atau mungkin di dalam Latin itu Dzulqaidah, ya. So, kalau dibaca dalam upaya mudah Dzulqaidah, yang aslinya adalah Dzulqa'dah, ya, Dzul-Qa'dah, kemudian Dzul-Hijjah, gitu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Ini 3 bulan ini, Pak, bulan haram semuanya beriringan. Ya, ingat, ya. Atau mungkin review lagi nih kita hafal gak bulan-bulan Qamariyah? Selain kita menghafal dengan pasti bulan-bulan Syamsiyah, ya. Kan ada penanggalan itu sesuai dengan Qamariyah, ada sesuai dengan Syamsiyah, ada sesuai dengan peredaran matahari, dan itu yang umumnya yang sekarang, ya. Yang umumnya sekarang. Kenapa umumnya sekarang, Pak? Gitu. Yang pertama karena yang ingatnya adalah waktu gajian, ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Wah, sih buah pokok, teman. Kenapa? Karena semua penanggalan di kantor, di sekolah, dan yang lainnya itu yang digunakan. Padahal kita orang-orang Islam memiliki penanggalan sendiri, yaitu bulan Qamariyah, yang mana ini sudah ditetapkan pada semenjak zaman sahabat Nabi SAW, yang seharusnya kita seorang muslim, seorang mukmin menggunakannya. Nah, kita tanya nih sekarang, kenapa yang paling banyak adalah penanggalan Qamariyah? Kenapa? Banyak hal, ya, banyak faktor. Apa nah? Karena kita sebagai kaum muslimin sudah jauh dari agama kita.
Atau mungkin di antara kita banyak yang tidak mengetahui tentang penamaan bulan-bulan apa? Bulan-bulan Islam. Ya. Penanggalan secara Islami. Gitu. So, siapa di sini yang masih hafal 12 bulan dalam Islam? Ada yang hafal, Pak? Yang hafal dapat hadiah. Gak apa-apa supaya hidup kajian kita. Yang dapat hadiah nih. Bulan pertama apa dan bulan terakhir apa? Nah, bulan pertama adalah Muharram. Ingat Muharram, suka merayakan Muharraman. Ya, betul. Ya, dijadikan penanggal atau bulan pertama dan bulan terakhir ini sebagai ijtihad. Ijtihad yang dilakukan oleh siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dijadikan penanggalan bulan pertama itu jadi bulan Muharram. Kemudian bulan yang terakhir dijadikan menjadi bulan Dzulhijjah. Nah, Muharram. Ya, Muharram. Nih kita harus paham nih, harus tahu nih, dan sebenarnya harus digunakan dalam kehidupan kita. Ya, karena kita seorang muslim. Ya, kita harus bangga terhadap istilahnya apa? Penanggalan dalam agama kita. Ya. Dalam Islam. Kenapa? Karena para sahabat Nabi SAW, para ulama mereka menggunakan apa? Menggunakannya. Ya. Dan ini juga berusaha oleh orang-orang, ya, oleh orang-orang sekuler, oleh orang-orang kufar. Ini berusaha untuk dirubah thaqafah kita, kebiasaan kita, kebiasaan dalam Islam. Mereka ingin merubahnya sedikit-sedikit. Tentu dengan berjalannya waktu maka kaum muslimin menjadi berubah. Betul gak Pak? Tidak disadari. Coba mungkin sekarang ada gak yang hari liburnya hari Jumat sekarang? Ada? Sebagian sekolah ada gak? Mungkin di kota-kota besar sudah jarang Pak ya, sudah jarang. Tapi mungkin sebagian pesantren yang masih multazim, masih memegang prinsipnya, masih hari Jumat itu sebagai hari libur. Coba di lingkungan Cibadak ini ada gak yang liburnya hari Jumat? Hah? Tadi orang mana dagang, bagus itu Islami ya, dagang. Tapi pas ditanya, kunaon bet hari Jumat libur? Hah? Tah hiji tadi alasan kepepet ya, waktunya sempit. Kedua naon? Ternyata ada jawabannya itu. Kenapa hari liburnya Jumat? Ini kenapa alamun hari Jumat terjualan? Wah, cenah hari Jumat mah sial. Waliyadzubillah. Ternyata melakukan hal itu bukan karena alasan karena Islami, karena bukan karena dari dorongan agama Islam, karena kesialan. Waliyadzubillah ya. Padahal dalam agama kita tidak ada waktu-waktu yang disebut dengan sial. Ya. Di dalam agama kita tidak ada waktu-waktu yang sial. Semua waktu itu baik. Ada juga dalam Islam itu semua waktu itu baik dan ada waktu yang lebih baik. Nah ini harus diajarkan nih kepada anak-anak kita ya. Di dalam Islam itu semua waktu itu semuanya khair, semuanya baik, dan ada juga waktu yang lebih baik. Itu dalam Islam itu ada yang baik dan ada yang lebih baik. Tidak ada yang buruk ataupun ada yang sial. Tapi musibahnya kita banyak menyerap budaya-budaya barat. Kita banyak ataupun menyukai budaya-budaya dari orang-orang kafir. Dalam mau secara sadar ataupun tidak sadar. Betul gak Pak? Terasa atau tidak?
kita melaksanakan dari segi waktu nih, dari segi waktu atau dari segi kebiasaan, kita banyak mengadopsi dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir, betul nggak? Tidak bisa dipungkiri lagi. Ya. Contoh apa contoh? Contoh mungkin yang booming dari para pemuda apa tuh? Kan tadi waktu-waktu dalam Islam itu tidak ada waktu yang sial. Tapi yang dikenal dengan anak muda sekarang ada waktu sial? Ada. Bahkan sampai begini menyebutkan waktu sial itu tidak ada dalam kalender. Entah biasa. Ya. Sama dengan tidak ada dalam kalender, tapi terjadi. Berarti dia meyakini itu, hati-hati itu. Ya, betul kan? Tak berarti dia meyakini bahwasanya ada hari sial dan bisa terjadi di kapanpun, betul gak? Kan seperti itu ya. Seharusnya orang Islam tidak seperti itu. Kalau terjadi kejadian sesuatu yang buruk, maka ucapkan apa? Qul masya Allah. Ya, qul masya Allah. Masya Allah. Katakanlah ini atas kehendak Allah. Jangan wah ini mah hari sial we, ya. Wah cenah Dewi Fortuna untuk ngedukung. Betul gak Pak? Ada gak gitu? Ini hati-hati ikhwah. Ini bisa jadi perkataan-perkataan yang menurut kita adalah merupakan biasa, yang menurut lisan kita banyak dikatakan oleh manusia, ternyata ini adalah pelajaran dan perkataan kesyirikan waliyadzubillah. Itu, maka hati-hati. Seperti contoh gini, budaya-budaya barat yang sampai kepada kita, ya. Contohnya apa? Ulang tahun. Ya, bahkan dinaon kan, diperhalus. Tentu abi mah teu ngarayakeun ulang tahun. Ya, mun naon? Milad. Milad di bahasa Arab. Milad gitu. Sarua teh ulang tahun kene. Atau lamun teu milad naon haul mun nya. Haul teh kan al-haul dalam kata bahasa Arab, al-haul bermakna sanah. Sanah teh tahun-tahun kene gitu. Ulang tahun. Tah ulang tahun teh itu budaya saha? Nah orang Sunda sok ulang tahun tara. Kosok? Teu kadangu, Pak. 20 tahun, 30 tahun di kamari orang Sunda niup lilin ulang tahun itu ka keproh kue gitu kan teu kadang ya teu aya tadi budaya Sunda tah itu budaya di mana? Budaya di orang-orang barat gitu. Kemudian aya oge budaya naon rada kerenna meureun lamun di kota-kota besar budaya nipu. Mah budaya nipu kan tuh Arapal ya. Budaya nipu, poe eta mah poe hari nipu we gitu. Disebut naon lah? Biasanya di bulan April. Oh kan Arapalnya ada orang, betul tuh. Arapal, April mop gitu. Lamun teu ngabohong tina bulan eta, tina poe eta, wah teu afdol gitu. Kan kitunya. Tah itu geus diinternalisasi ku orang-orang Islam sehingga bedana antara mana orang Islam mana orang kafir. Ya, hanya nu dibedakeun teh meureun tina KTP namun tinggal di KTP-na Islam, kafir. Ya. Tapi lamun tina amalan hampir sarua gitu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, jangan sampai kita tidak mengetahui waktu-waktu yang mulia, kita tidak mengetahui mana yang diharamkan dan mana yang dihalalkan, kita tidak mengetahui mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus belajar sejarah. Kita harus belajar tarikh. Jangan sampai ikhwan fillah rahimakumullah ya, syiar-syiar Islam dalam kehidupan kita luntur dan membaur. Ya, kemudian bisa dikatakan hilang dalam masyarakat kita. Kenapa? Karena bahaya.
Selain bahayanya bisa mengancam nyawa, bahayanya bisa menghilangkan apa? Agama, menghilangkan keyakinan. Ya. Mungkin sedikit saya akan bercerita tentang bagaimana satu kaum, satu umat atau satu komunitas muslim bisa hilang, bahkan bisa dijajah atau bisa dibantai karena apa sebabnya? Karena lunturnya nilai-nilai keislaman dari masyarakat tersebut. Baik, mungkin kita tidak pergi ataupun tidak mengatakan kepada ratusan tahun yang lalu. Mungkin kita belajar dari puluhan tahun yang lalu. Mungkin rata-rata di sini kita semuanya tahun 1990 berapa? 1992 sudah lahir belum? Rata-rata di sini, coba lihat kiri kanan. 1992 sudah pada lahir belum? Udah kan? Udah ya? Udah. Yang paling muda di sini siapa? Saya. Ya. 1989. Yang paling muda kayaknya. Nah, Bapak, 1992 ada kejadian seperti ini. Di mana tuh? Di negara yang menjadi pecahan Yugoslavia. Mungkin ini kita tahu ya. Tahu Pak? Bosnia. Kalau sekarang itu ada Bosnia, atau terkenal dengan ada Chechnya-nya, atau mungkin itu ada negara-negara hasil pecahan dari hasil pecahan dari Yugoslavia itu ada 4 atau 5 Pak. Biasanya ada Bosnia, Serbia, kemudian Bosnia, Serbia, kemudian Herzegovina, kemudian Yugoslavia itu yang menaungi, gitu kan? Itu yang menaunginya. Yugoslavia itu persatuan mereka. Intinya 4 lah. Ya. Nah, karena populasi mereka itu setengah-setengah, 55, sekian persen adalah Muslim, ya, dan sisanya adalah Kristen. Apa yang terjadi? Hidup berdampingan, rukun, bahkan toleransinya sangat tinggi. Saking tingginya toleransi, ya, ketika Natalan ikut Natalan Muslim lah. Nu Kristen kayak gitu, ngilu ketika lebaran ngilu lebaran. Bahkan dari satu keluarga itu majemuk, heterogen. Bapakna Islam, indungna Kristen, incuna Islam, anakna Kristen. Bisa gitu campur-campur. Sehingga saking kuatnya toleransi, sehingga nilai-nilai Islam yang 55 sekian persen itu hanya statistik saja. Dalam kehidupan sehari-harinya tidak bisa dibedakan mana Islam, mana kafir. Nu Islam buka kerudung, anu kafir oge geus buguh gitu kan. Jadi semuanya dengan apa yang dikatakan toleransi yang sangat tinggi. Cek cenah gitu toleransi gitu nya. Giliran bring ke gereja, ngilu ke gereja. Giliran ke masjid, poho. Kan gitu biasa. Apa yang dilakukan? Nah, dengan dalih kesukuan, dengan dalih ingin menggabungkan lagi. Ini adalah karena kasus apa? Pluralisme, pokoknya isme yang gitu, Pak. Yang tadinya dari budaya-budaya luar menjadi pemikiran dalam Islam, menjadi kebid'ahan dalam pemikiran. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, ya, kebid'ahan itu bukan hanya dalam amalan saja, tapi dalam akidah. Makanya dalam Islam ya sangat diperangi penyimpangan dalam akidah. Di antaranya adalah orang-orang yang menuhankan akal. Ya, karena kalau manusia sudah cemari dengan penuhanan terhadap akal,
ini akan berpengaruh kepada keyakinan yang sesat gitu. Maka hati-hati. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, singkat ceritanya, ini orang-orang Bosnia, orang-orang yang tadi bekas istilahnya apa, pecahan dari Yugoslavia ini, akhirnya toleransi itu tidak ada. Dan orang kafir seperti itu ngadodoho, Pak. Jangan kira orang-orang kafir yang hidup bersama kita sekarang itu antum tenang-tenang saja. Jangan kira. Maka kita harus belajar dari sejarah Bosnia. Bagaimana Bosnia itu hanya berapa tahun, Pak? Dari 92 sampai 95 berapa orang yang dibantai? Berapa orang yang dibantai? 1000? 2000? Lah, tidak. Yang korbannya itu sampai berapa? Lebih dari 80.000 orang. Yang tadinya saling merayakan, yang tadinya bahkan dari satu keluarga, setelah orang-orang mana tadi, Pak? Orang-orang Serbia menyerang dengan dasar ingin menggabungkan secara politik menjadi Yugoslavia lagi, sehingga yang diserang apa? Yang diserang adalah orang-orang Islamnya. Masuk ke perkampungan, setiap orang yang ditemukan orang Muslim semuanya dikeluarkan, kemudian ditembak di tempat. Bisa dibayangkan nanti rumah lagi aman-aman, kemudian pecah perang, kemudian masuk tentara Serbia, masuk tentara ya, masuk ke rumah-rumah seperti sekarang mungkin yang dialami oleh orang-orang Palestina. Nah, salah satu sebabnya adalah karena hilangnya apa? Karena hilangnya nilai-nilai dan syiar-syiar Islam. Karena orang Islamnya sudah tidak dibedakan identitas ini orang Islam atau bukan gitu. Nah, maka lihat bagaimana ini janji Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang Islamnya sudah tidak berpegang lagi kepada tali Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan rasa takut, mencabut rasa takut dari orang-orang kafir. Kenapa? Karena kita meninggalkan agama kita. Masjid kosong gitu kan. Masjidnya mah gede, tapi jamaahnya kosong. Miris, Pak. Makanya kondisi kita sekarang sangat miris sekali. Ya, lihat masjid-masjid kita hampir mayoritas. Lihat sholat subuh kita. Sholat subuh kita. Ya. Kalau ada konser, kalau ada pawai gitu kan, pawai apa? Pawai. Coba jalan-jalan penuh enggak? Penuh di jalan wanisaan, laki-laki dan perempuan. Tapi lamun pas waktu salat gimana? Anu tadi mapai di jalan bikin ke 2 kilo 3 kilo, ternyata di masjid mah kosong, miris ini. Nah, maka ikhwan rahimakumullah, ya, maka kita harus menjaga tentang syiar-syiar Islam ini sendiri. Nah, ikhwan rahimakumullah, maka kaitannya dengan pembahasan kita pada kesempatan ini, ya, kita berada di bulan haram, maka kajian ini mengingatkan kepada kita tentang waktu-waktu yang mulia. Maka di waktu-waktu yang mulia, ya, bulan-bulan haram ini, mari kita tingkatkan, ya, tingkatkan keimanan kita, tingkatkan amal saleh kita. Nah, Ramadan telah meninggalkan kita, tapi ingat, kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan hamba Ramadan, ya, kita bukan hamba bulan-bulan tertentu, tapi kita adalah hamba Allah. Dan pada hakikatnya kata para ulama, hamba Allah itu adalah merekalah orang-orang yang beribadah kepada Allah di setiap waktu dan di setiap tempat. Mau Ramadan, mau Syawal, ya, mau sekarang bulan-bulan haram, maka apalagi kita harus tingkatkan. Di bulan-bulan haram ini, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita meningkatkan amal soleh kita, mari kita meningkatkan amalan kita dengan apa? Dengan kembali lagi kita mempelajari hakikat dan kemurnian agama Islam. Bangkitkan lagi semangat kita untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai kita kehilangan identitas kita. Kita sebagai muslim, tapi tidak ada tanda-tanda sedikit pun dari keislaman kita. Ya. Makanya di dalam agama Islam ada syariat-syariat yang harus diangkat. Ada syariat-syariat yang memang harus ditampakkan di hadapan manusia, bukan karena ria, memang begitulah Allah menginginkannya. Ya, contohnya apa? Merupakan syiar Islam ada yang pertama kali itu salat 5 waktu. Ini harus ditampakkan. Jangan sampai kita diracuni oleh orang-orang sekuler, oleh orang-orang yang memang mereka mengatasnamakan agama tapi pada hakikatnya menyesatkan. Saya mah sholat mah, ibadah mah itu harus tersembunyi-sembunyi, ya. Karena kalau mungkin di hadapan manusia ria, maka saya mah tidak sholat berjamaah. Oh, bangga, ya. Takut apa? Kenapa Anda tidak sholat berjamaah? Takut ria. Betul nggak? Kenapa tidak berjamaah ke masjid? Padahal kata Nabi SAW, ya laki-laki itu wajibnya berjamaah. Afdal sufuf rijal, sebaik-baik saf rijal itu adalah di paling depan, dan sebaik saf wanita itu ada di belakang. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW yang lain adalah sebaik-baik tempat sholat bagi seorang perempuan adalah rumahnya. Kadang terbalik sekarang Pak ya. Para wanita, ibu-ibu semangat untuk ke masjid, tapi para laki-laki semangat di rumah. Ya. Ini terbalik ini. Yang seharusnya seorang laki-laki itu menjadi syiar satu kampung atau satu tempat, satu kota yang maju, disebut maju itu, ya, adalah orang-orang yang memakmurkan masjidnya, bukan orang-orang yang memakmurkan makohi, ya, makohi. Jadi sekarang yang ramainya itu bukan masjidnya, yang ramai itu adalah tempat ngopinya, gitu. Kalau kita ngantri di tempat ngopi, di tempat makanan yang viral, ya, mungkin kita siap untuk mengantri, betul nggak Pak? Sampai di kupon gitu kan, untuk mendapatkan apa? Martabak demplu, nah bisa contoh gitu. Martabak viral, wah, sajam oge ya kuat. Tapi waktu di Ramadan kamari gitu kan, telat ke imamna, panjang ting maca, wah, kuat ah. Dehem namineng. Betul ya Pak? Nah itulah kualitas keimanan kita. Itulah kualitas keimanan kita. Maka agama ini tidak akan jaya. Kita tidak akan mendapatkan kemuliaan kita. Kita tidak akan mendapatkan keberkahan dan kemakmuran kita sebagaimana orang-orang yang terdahulu selama keimanan kita masih belum memenuhi syarat-syaratnya. Nah, maka ikhwan fillah rahimakumullah, mari kita di bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita galakkan nih, cari, hidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita. Dimulai dari siapa? Dimulai dari diri kita. Dimulai dari diri kita. Dari mulai perkara-perkara yang kecil, ya. Wah, saya mau jihad nih ke Palestina gitu kan. Jangan dulu lah ya. Berdoa aja dulu. Doakan mereka. Perbaiki dulu kita. Karena datang ke medan perang, tapi kitanya tidak siap gimana? Bukan mati syahid, tapi mati konyol. Ya, jihad itu memerlukan keimanan yang sangat kuat. Ya. Memerlukan keteguhan yang sangat kokoh. Kalau baru melihat saja atau bau mendengar pepetasan sudah jantungan, nah, takut baru satu kali bedilan mungkin sudah kabur. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka ikhwan kiram rahimakumullah, mari kita perkokoh, ya, perkokoh keimanan kita, terutama di bulan haram ini, dengan apa?
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi dalam ayat, ya, dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di bulan haram ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengagungkannya, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, salah satu potongannya, qala Allahu azza wa jalla fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian. Jangan mendolimi diri kalian. Dengan apa? Mendolimi diri kita dengan memperbanyak atau membiasakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi harus sebaliknya. Datang bulan haram kepada kita, bahkan Dzulqa'dah ini sudah termasuk waktu untuk haji. Disebut bulan haji, ya. Bulannya haji. Bulan haji secara waktu itu adalah 3 bulan. Kapan mulainya? Dari mulai? Kapan? Bahkan kata para ulama dari bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Maka barang siapa orang yang ingin berhaji, mulai bergerak dari Syawal. Seperti yang negeri-negeri jauh dan yang lainnya, barang siapa yang memiliki niat haji, kalau sampai ke Makkahnya mungkin perlu bulanan, maka mulai dari bulan Syawal lakukan safar. Gitu. Maka disebut bulan haji, ya. Di antaranya kata para ulama, haji secara waktu ada 3 bulan. Bukan berarti berhaji di bulan Syawal, ya. Berhaji di bulan Syawal, tawaf haji lempar jumrah di bulan Syawal, lah ada waktunya, gitu kan? Ada waktunya. Ya. Tapi yang dimaksud di sini bulan haji di sini adalah Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu hanya 10 saja. 10 hari, ya, makanya nanti sampai amalan haji itu sampai 11, 12, 13, gitu kan? Seperti itu. Sebagian saja Dzulhijjah, tidak semuanya. Nah, maka ikhwan fillah rahimakumullah, kita mungkin yang belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji, maka berniat. Enggak apa-apa niat. Ya, karena kata para ulama, sebaik amalan yang paling baik dari seorang mukmin adalah niatnya. Kenapa ikhwan rahimakumullah? Karena Allah Subhanahu wa taala ini, perhatikan, maka apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini bagi orang yang memahaminya, bagi orang yang paham terhadap hadis ini memberikan banyak keuntungan dan manfaat. Contohnya, dia tidak memiliki apa-apa, dia tidak memiliki, atau dia tidak memiliki untuk beribadah dari wasilah seperti tadi untuk haji belum, tapi niatnya tahun ini berniat, tapi ongkosnya tidak cukup, ya, berpahala atau tidak? Berpahala atau tidak? Dicatatkan haji atau tidak? Dicatatkan itu. Kenapa? Karena dia sudah berniat. Lihat bagaimana perkataan Nabi SAW, man hamma bisyai'in. Barang siapa dia yang dia itu berniat dengan sesuatu, falam ya'malha, tapi tidak mengerjakannya. Karena apa? Yang pertama, tidak ada modalnya. Kemudian dia sudah berniat, tapi qadarullah lupa. Berniat tapi qadarullah lupa. Gimana? Dicatat atau tidak? Dicatat. Kataballahu lahu hasanah. Allah Subhanahu wa taala, ya, tuliskan baginya kebaikan luar biasa. Nah, makanya ikhwan fillah rahimakumullah, di bulan haram ini mari kita tingkatkan minimal, ya, niat, gitu ya. Minimal banyak berniat untuk melakukan kebaikan. Nah, sebentar lagi kita akan menghadapi, 1 bulan lagi kita akan menghadapi syahrun apa? Bulan haji, ya, ataupun lebih tepatnya adalah Idul Adha. Ketika tidak bisa melakukan ibadah haji, maka di sana ada ibadah bagi orang-orang yang mukim, ataupun ya bagi yang haji juga sama ada ibadah ini, yaitu adalah udhiyah, kurban. Yang familiar dalam bahasa kita adalah kurban, ya, yaitu menyembelih hewan sembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wah, cenah Ustaz, pembobora akan mencit doma. Berapa sekarang, Pak?
Ya, mungkin kurban yang minimal untuk di waktu ini mungkin berapa? Ada yang 1 juta? 1 juta mah incume udah. Nah, itu belum, itu baru ngobrol, belum bisa. Minimal sekarang itu harga 2 juta itu mungkin di kampung mungkin ya, mungkin di pedesaan Papua mungkin ada antum bisa, tapi harus antum ambil sendiri itu, datang ke sana gitu. Mungkin lihat pelayar untuk kurban sekarang sudah berseliweran, betul gak Pak? Dilihat-lihat harganya itu ada 3,1, 3,9 harga kambing itu paling minimal. Yang C-nya saja tuh 3,9, 3,2, 3 juta tuh. Bisa gak insya Allah? Bisa gak? Harus bisa semuanya berkurban. Jangan menjadi korban perasaan. Saya mau Ustaz berkorban apa? Korban perasaan. Ikhwanul kiram rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan lihat niat. Jangan lupa bahwasanya kita harus berniat. Niat. Ya Allah, saya azamkan ini. Ya. Idul Kurban sudah dekat di depan mata, saya sekarang berniat untuk berkurban lillahi taala. 1 ekor sapi misal. Duitnya ada gak? Nah itu ya Allah, belum ada. Yang penting niat dulu. Ya. Kalau sudah berniat, Allah Subhanahu wa taala yang akan memudahkannya. Yang jadi masalah ini tidak punya keinginan, tidak punya niat. Alhamdulillah ya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, minimal kita berniat. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, lihat di dalam bulan-bulan haram ini banyak kesempatan-kesempatan yang Allah bukakan. Kalau mungkin itu semuanya berat, menggunakan harta, menggunakan biaya, maka banyak amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di bulan haram ini. Kalau antum tidak bisa melakukan dengan sesuatu yang besar seperti orang-orang yang kaya. Sebagaimana sahabat Nabi SAW li ahli suffah, orang-orang yang tinggal di masjid. Dulu di Madinah ada yang namanya ahlu suffah. Orang-orang yang tinggal di masjid, lazim di masjid, siang malam di masjid, ya. Karena mereka tidak ada tempat lagi, ya, tidak ada tempat lagi. Kemudian ketika orang-orang kaya di Madinah, ya, melakukan sholat, zakat, puasa dengan harta-harta mereka, kemudian mereka iri. Nah, iri di sini diperbolehkan ya. Iri karena melihat orang lain melakukan ketaatan. Itu orang lain berzakat, aduh ya Allah, kapan saya bisa berzakat? Orang lain bisa bersodakoh, ya Allah, kapan saya bisa bersodakoh seperti orang lain? Nah ini bagus nih. Ya kalau dalam bahasanya yang lain adalah ini ghibthah ya. Ghibthah, ingin melakukan kebaikan sebagaimana orang melakukan kebaikan. Ya. Kalau hasad jangan. Kalau hasad itu lebih cenderung apa? Orang lain melakukan kebaikan, maka kita menginginkan kebaikan dari orang lain itu hilang. Kalau bisa kebaikan tersebut pindah ke kita. Orang lain tidak punya apa-apa. Nah ini mah hasad, ini nggak boleh. Ya. Melihat orang lain senang, oh, sing dicilakakeun. Nah ini hasad, nggak boleh. Tapi kalau kita orang lain melakukan ketaatan, orang lain banyak melakukan ketaatan, orang lain sholat tepat waktu dan yang lainnya, kemudian dia pun merasa dirinya, kenapa saya tidak seperti orang lain? Ya Allah, berikanlah kemampuan seperti orang lain. Nah ini bagus ini. Nah begitu pun yang dirasakan oleh orang-orang ahlus suffah. Ya Rasulullah, ya, dahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya mereka, ya, membawa pahala-pahala yang besar. Dahaba ahlud dusur, kata orang-orang ahlus suffah ini, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu mereka menghabiskan semua kebaikannya dan meninggalkan kita, ya. Mereka bersedekah, mereka sholat seperti sholat kita, mereka berzikir seperti zikirnya kita, mereka melakukan ibadah sebagaimana kita beribadah, tapi ada yang tidak bisa kita lakukan. Apa itu? Mereka wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Kata mereka, ya Rasulullah, mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kita ingin bersedekah seperti mereka tidak
Tidak bisa. Luar biasa ini ya. Orang-orang fakir di zaman Nabi SAW, lihat keinginannya luar biasa. Jadi mereka tidak bisa bersedekah dan sedih. Kalau kita gimana? Kalau datang waktu Ramadan, kalau kita datang waktu-waktu mulia, kita sedih, tidak mendapatkan harta sedekah, mungkin gitu ya. Aduh ya Allah, ini Ramadan sudah datang tapi belum ada yang ngasih sedekah kita. Kan mungkin gitu ya, perbedaannya seperti itu. Kalau zaman Nabi itu mereka sedih karena tidak bisa bersedekah di waktu yang mulia. Kalau waktu sekarang nih fakir miskin, mungkin fakir miskin yang sekarang sedih belum ada yang ngasih, belum ada yang ngirim. Makanya kalau pas ada datang BLT, bantuan yang lain, itu semuanya paling depan dan mendaftarkan dirinya menjadi gitu. Alhamdulillah. Nah, ini berarti mindset itu ya. Jadi kemiskinan itu mindset, pikiran, ya, cara pandang. Maka ini harus dibunuh sebenarnya cara pandang ini. Ya, bagaimana cara membunuhnya? Harus punya ilmu. Bagaimana para sahabat Nabi memandang kepada kemiskinan mereka. Bagaimana sahabat Nabi memperlakukan dirinya yang tidak mampu dengan kehidupan mereka. Apakah mereka memandang dirinya, saya miskin, perlu dibantu? Tidak kan? Tidak. Nah, maka ikhwan fillah rahimakumullah, apa solusi dari Nabi? Kata Nabi SAW, ala u'allimukum. Kata Nabi SAW, maukah kalian aku ajarkan? Yang mana bukankah kalian mengetahui wa fi kulli tasbihatin shadaqah wa fi kulli tahlilatin wa tahmidatin wa takbirah shadaqah. Tidakkah kalian mengetahui bahwasanya setiap tasbih yang kalian lantunkan itu adalah bernilai shadaqah. Setiap takbir yang kalian ucapkan adalah nilainya sedekah, dan setiap tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah bernilai sedekah. Kata Nabi SAW, lakukan. Apakah orang-orang miskin ini berhenti di sana? Tidak. Protes lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, wahum yaf'aluna dzalik. Wahai Rasulullah, justru orang-orang kaya juga sama, mereka berzikir seperti kita. Wah, gimana nih? Kata Nabi SAW, dzalika fadlullah yu'tihi ma yasha. Ketika mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka, itu adalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka. Lihat ini solusi. Ya. Ini sebagai obat mengingatkan bahwasanya harta yang diberikan kepada saudara-saudara kita, di saudara kita ada yang memiliki rumah mewah, ada yang memiliki mobil mewah, ada yang memiliki tanah yang luas, ada yang memiliki gaji yang besar. Gak perlu hasan. Ya. Kata Nabi SAW, itu adalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Itu. Nah, ikhwan rahimakumullah, maka kita pun bisa. Ketika kita tidak memiliki harta, ketika kita tidak memiliki sesuatu, maka ingat, zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan solusi bagi kita yang tidak memiliki harta. Ya. Tepat waktu dalam sholat, menunggu sholat duha, kemudian sholat malam, kemudian afsus salam, wasilul arham. Ya, kemudian apa lagi? Banyak amalan-amalan dalam Islam ini yang bisa membuatkan kita menjadi kaya. Kenapa kita melakukan itu? Kenapa kita tidak melakukan dan meningkatkan amal itu? Nah, maka ikhwan rahimakumullah, kita kaitkan dengan materi dan maudhu di malam ini, ya. Maka mari kita, mumpung kita di gerbang dan di awal bulan-bulan haram, maka mari kita meningkatkan amalan kita dengan amalan-amalan yang ma'ruf dalam Islam. Salat kita, puasa kita, sedekah kita jika mampu, ya. Atau amal-amalan soleh yang lainnya. Ini adalah merupakan nilai sedekah, ya, yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Tapi ikhwan rahimakumullah, karena waktu yang membatasi kita, ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita bicarakan di malam ini menjadikan
sebuah motivasi bagi kita semuanya untuk melakukan dan menjaga keistiqomahan dan amal soleh kita, terutama di bulan-bulan yang agung ini, di bulan-bulan yang utama ini, ya. Baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang hadir dalam kesempatan ini, mari, ya, saya menasihati diri saya sendiri dan umumnya kepada jamaah yang hadir, mari kita tingkatkan amal soleh kita, mari kita tingkatkan kebaikan-kebaikan kita, karena amalan yang dilakukan di bulan haram, amalan yang dilakukan di bulan dan di waktu yang diagungkan oleh Allah memiliki pahala yang berlipat ganda. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sebelum kita tutup, buka pertanyaan ya. Baik, ada 1-2 pertanyaan. Ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita ataupun di luar materi kita, boleh. Fadhal. Nah, mungkin untuk rekamannya. Baik, Fadhal, Pak. Fadhal. Ya, orang yang kan kurban Dam. di daerahnya sendiri ya, tidak perlu Kurban.